Adat istiadat Melayu. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, Abdul Malik menyebutkan Malay orang Melayu adalah ethnic group of the Malay Peninsula and a part of adjacent island of Southeast Asia, including the east coast of Sumatra, the coast of Borneo, and smaller island between areas. Dengan demikian, kelompok etnis Melayu di Indonesia mendiami kawasan yang terbentang dari Temiang di sebelah selatan Aceh, beberapa bagian Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Daerah-daerah inilah yang menurut peneliti dinyatakan sebagai kawasan kebudayaan pesisir yang ciri khas utamanya adalah kepercayaan dan keyakinan kepada agama Islam, serta berorientasi ke arah aktivitas pasar. Sejarah Melayu mencerminkan perjalanan budaya yang kaya dan beragam di Asia Tenggara. Berawal dari peradaban kuno seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, budaya Melayu berkembang pesat dengan masuknya agama Islam pada abad ke-7 Masehi. Meskipun mengalami kolonialisasi Eropa pada abad ke-16 dan ke-17, ketangguhan budaya Melayu tetap terjaga. Setelah meraih kemerdekaan pada abad ke-20, upaya untuk memperkuat identitas budaya Melayu semakin meningkat. Hingga kini, budaya Melayu tetap menjadi cerminan keberagaman dan kekayaan warisan nenek moyang, sambil terus mempertahankan akar-akarnya yang kuat. Warisan budaya Melayu. Bahasa Melayu atau yang sering disebut sebagai bahasa Indonesia di tingkat nasional adalah bahasa resmi negara Indonesia dan memiliki kedudukan yang kuat di Kepulauan Riau. Bahasa Melayu adalah tonggak utama dalam mempertahankan identitas budaya Melayu di Kepulauan Riau. Lebih dari sekedar alat komunikasi, bahasa ini menjadi simbol kebersamaan dan kekayaan budaya bagi masyarakat di wilayah ini. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya Melayu. Berikut ini adalah beberapa kesenian tradisional Melayu seperti tari zapin, musik gamelan Melayu, hiasan pada perabot rumah tangga yang menggambarkan motif-motif alam, dan juga cerita rakyat yang berjudul Batu Belah Batu Betangkop dari Kepulauan Siantan. Upacara dan perayaan. Bagian pertunangan dan pernikahan. Pertunangan sering dimulai dengan pertemuan antara kedua keluarga dan pertukaran cincin sebagai simbol kesepakatan. Acara ini biasanya diikuti oleh makan malam bersama dan pertukaran seserahan. Akad nikah adalah saat pasangan resmi menikah di hadapan saksi dan seorang pemimpin agama. Ini sering diikuti oleh doa bersama dan berkat bagi pasangan yang baru menikah. Upacara bersanding adalah puncak pernikahan di mana pasangan memakai busana adat yang megah dan dikelilingi oleh keluarga dan tamu. Ini biasanya diikuti oleh acara resepsi dengan makanan, tarian, dan ucapan selamat. Bagian upacara kelahiran. Setelah kelahiran, biasanya ada tradisi untuk memberi nama bayi, memberi doa-doa perlindungan, dan menyelenggarakan upacara cukur rambut bayi sebagai tanda keselamatan dan keberuntungan. Pada usia 40 hari, keluarga mengadakan sembahyang bersama untuk bayi, di mana doa-doa khusus dibacakan untuk keselamatan dan kesehatan bayi. Bagian upacara kematian. Tata cara pemakaman. Pemakaman biasanya dilakukan secepat mungkin setelah kematian menurut ajaran Islam. Jenazah dimandikan, dikafani, dan disolatkan sebelum dimakamkan. Setelah pemakaman, keluarga dan kerabat biasanya mengadakan majelis tahlilan untuk mendoakan arwah yang telah meninggal dan memberi dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan.
Pakaian tradisional Melayu ada berupa baju kurung. Aksesoris tradisional Melayu ada berupa songkok, tudung, songket, dan juga tanjak. Makanan tradisional Melayu ada berupa laksa, nasi lemak, dan roti kirai. Selanjutnya, ada permainan tradisional Melayu. Yang pertama, ada layang-layang. Ada gasing. Dan yang terakhir ada baling selepah. Iya. Macam mana boleh tak kena ni? Mula, ini mesti tak kena. Habislah kita. Biji mana boleh lah. Yeay! Siapa kata tak kena? Aduh! Allah! Dalam presentasi ini telah dibahas sejumlah poin penting mengenai budaya Melayu. Adat istiadat Melayu, terutama dalam pernikahan, kelahiran, dan kematian, menjadi penekanan penting sebagai wujud dari keberlanjutan identitas budaya. Kesenian Melayu seperti tarian, musik, seni ukir, dan cerita rakyat juga dipaparkan sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Melayu yang kaya dan beragam. Akhirnya, presentasi ini menekankan pentingnya memahami dan melestarikan warisan budaya Melayu bagi generasi mendatang. Dengan mempertahankan dan memperkaya warisan budaya Melayu, kita dapat menghargai dan merawat akar-akar identitas kita yang berharga, serta menginspirasi generasi yang akan datang untuk menghargai kekayaan budaya yang kita miliki.